ini dukun banget nih, kelihatan mukanya mistis, ya kan? Agak mirip dupa dikit ya. Tapi pas lihat jajaran cast-nya, kayaknya filmnya nggak ngasal deh, gitu. Apalagi ada Hana Saraswati, bro, Jafar Antonio. Pas dukunnya dia, wah pulen udah nih film. Jafar tadi. Duduk tenang, diam, yang nyaman, ketawa, bahagia, pulang-pulang ceria. Itu aja. Guys, Danang Sundoro hadir kembali kali ini di podcast kesayangan Anda, Pro 3 Siniar. Dulu tuh namanya Pro 3 Siniar, guys. Kalau lu searching di Google masih ada tuh namanya. Tapi kali ini gua datang ke layar kaca Anda di YouTube kesayangan Anda ngomongin tentang olahraga, bukan, tapi ngomongin tentang yang lagi horor-hororan. Coba dikenalin dulu, mana layarnya mana? Hai, kami dari Kes Dukun Magang. Saya Danang Sundoro. Saya Jevanio. Loh, ini kan maksudnya konsepannya mau kayak ini kan? Kayak apa namanya? TikTok. Kelompok Sapir kalau dulu. Oh iya. Jadi saya Jevan Antonio. Next. Salah ya. Ini dulu deh. Oh iya, dulang. Dengan Mas siapa? Jevan Antonio. Nah, ini Saya Hana Saraswati. Saya Krisdayanti. Waduh. Ayo. Saya Lisa Black. Lisa Black Pepper. kami adalah tim Dukun Magang. Nonton dah lucu. Jadi. Lucu nanti di ujung-ujung. Oh, Nanti ajakannya di ujung. Gue coba ke cewek dulu deh. Mas, Mbak. Ya. Mbak Hana. Apa? Ada istilah dukung magang. Jangan Berarti Mbak dong, Hana aja langsung jatuhnya kayak monyet Rika. oh ses. Apa? Itu udah dapet pas dulu gua anjir. Jamal kasih tahu dari tadi. Iya. Gua udah dapet pas. Adi magangnya berasa banget. Jamal. Ya Allah. Ini Mbak. Kasihan Jamal loh. Pertanyaan gue langsung to the point aja, Pak. Selama ini podcast kita itu lancar terkendali. Ini gue nembak langsung aja nih ke Mang Adi nih. Mang, lu dukun kan, Mang? Oh sayang Mang. Mang Adi atau Mas Adi nih? Gue mau nanya Enggak, kalau dia C Adi. Mbak Adi. Oke, Sis Adi. Yes. Boleh. Panggilan jadul-jadul banget ya, 90-an banget. Ketara ya, umur ya. Iya, Gimana? Pak. Oke. Aman kan? Aman, seharusnya Sejauh aman. ini Di sini kosong kok. Di sini saya terawang tidak ada apa-apa. Di Ini sini serius nih, guys, serius. Coba. Serius. Gimana? Gimana? kayaknya di sini ya. Hah. Ada Mamang Osa. Oh, kesurupan. Udah. Dukun magang, guys. Yang pasti akan menjadi satu perfilman yang boleh kalian tonton, yang pasti kita simak. Tapi sederhana pertanyaan gua, kenapa harus kalimatnya pakai magang? Ini yang Mbak Hana yang paling cantik dulu mungkin, Mbak Hana. Dimulai. Dukun Magang ini menceritakan tentang Raka yang diperankan sama Jevan. Dia lagi mau menyelesaikan skripsinya, lalu pergi ke desa Kalimati dan dia di sana magang jadi dukun gitu. Karena memang ini menceritakan perjalanan dia magang gitu. Sama dia. Diajak sama dia. Tapi Mas Jafar lu pakai CV juga gitu? Mas Jafar. Lu kan katanya magang, kalau Lucu namanya lagi. magang kan. Tapi Mas siapa Jafar. tahu. Gimana, Far? Far. Kasih tahu, Far. Oh ya udah, gua panggil Om aja ya. Om Jawab. Jadi gimana? Disebut magang kan berarti gua dateng nih misalkan kan ngasih CV gitu kan. Ini anak jadul nih, Bos. Ya. Gimana? Bisa dijelasin? Kalau menurut Jafar ya. Ini callback lagi. Gue pikir mau lembang. Gimana Mas Jafar? Oke. Enggak pakai CV karena kan emang tujuannya si Raka ini tuh mau menyelesaikan skripsinya gitu. Tapi gara-gara udah desperate banget, gara-gara ide-ide judul yang lain gak diterima, makanya si Raka ini akhirnya menerima ajakannya Sekar untuk pergi ke desa Kalimati. Jadi ada jalur orang dalam gitu. Dia nggak pakai CV, nggak pakai apa, langsung keterima magang. Yes. Ini tag-nya di mana sih?
daerah Jawa Tengah? Clayton. Clayton City. Iya. No, kita nggak di Siting ya. Lebih tepatnya kita di Desa Ponggok Nah, namanya. itu dia Desa Ponggok. Ponggok. Ayo ke Ponggok Ponggok aja. Masuk nih, wisata tourism. Yes. Keren kan? Terus apa yang membedakan kenapa harus ngambilnya di daerah tersebut maksudnya? Boleh ditanyain sama yang di depan? Om, mana Om? Sini, Om. Iya, Mas Jawan gimana? Kenapa harus ngambil di situ? Atau durasi waktunya berapa? Seminggu, 2 minggu kelar, 3 minggu kelar? 14 hari kita syutingnya. Iya, 2 minggu, 3 minggu lah sama libur-libur segala macam ya. Kenapa kita ambilnya di Ponggok? Karena kita juga lagi mau nge-boost tourism di Ponggok gitu. Karena memang Ponggok itu terkenal banget sama umbul-umbul ya. Umbulnya udah pernah umbul belum, Mas? Alhamdulillah. Belum. Kurang keren. Wajib. Tapi gini, Coba. oke, mungkin ke Mang Osa, yang membedakan kita tim ini, artinya Dukun Magang ini dengan film horor. Gua nggak nyebut merek lain lah. Artinya apa yang lu membedakan dengan yang menariknya kalau gua anak Gen Z menonton lu orang tuh apa sih bedanya? Gen Z. Ya alhamdulillah KTP gua masih baru kemarin loh. Iya, tapi kan tetap 80-an lahirnya kan. Oke, itu boomer, mohon maaf. Jangan kenceng. Lanjut lagi, monggo. Ayo. Jadi gini, kalau menurut gue tentang bedanya. Geser. Serius. Ngobrol cepet. Bedanya lu kasih clue jawabannya dulu, ntar gue yang deliver tapi keren. Clue. Itu. Oke, jadi bedanya kita lucu. Kita lucu. Ya, kita Satu lucu. Enteng ditontonnya. Terus kemudian case-nya dong overpower, bro. Itu. Overpower jatuhnya kayak kuda ya. Dukunnya juga overpower. Bener, Adi Sudirja, bro. Adi Sudirja. Ngeri, Circle Igun, bro. Bukan sembarang orang yang kita jadiin dukun ini. Lah, circle lu circle apa? Iya, gue gak ada circle. Jadi? Gue tuh single parent. Iya. Kalau Bang Adi ini kan, dia tuh lihat secara looks-nya tuh sutradaranya tuh udah tahu ini dukun banget nih, kelihatan mukanya mistis, ya kan? Makanya agak mirip Dupa dikit kan. Iya, tapi kemarin tuh ini beneran real story. Pas gue diundang tuh dukun magang. Jujur, ini maaf banget nih, izin kalau kata streamer sekarang ya. Judulnya tuh kurang tadinya. Gue agak ragu gitu. Aduh, film apa nih? Tapi pas lihat jajaran cast-nya, kayaknya filmnya nggak ngasal deh gitu. Apalagi ada Hana Saraswati, bro, Jafar Antonio. Pas dukunnya dia, wah pulen udah nih film. Jafar Natania. Jafar Natania. Lucu lagi itu. Jadi ada si Jafar ini. Ini masuk nih barang lo. Iya, jadi case-case-nya gue suka, baru gue kayak yakin. Oh ini oke nih film nih, gitu. Dukunnya oke. Dukunnya oke banget, Pak. Actingnya oke banget kata gue. Capstarnya di sini soalnya. Iya, soalnya Mas Adi, ini waktu saya rekrut, waktu awal-awal, dia belum sineas. Dia belum orang-orang perfilman. Dia baru sekali 2 kali di layar kaca, gitu loh. Biasa kan ini makan sama ayam kan. Nah, terus kita coba nih. Kita tim sutradara kita coba dong panggil dia. Ternyata ada potensi. Gitu. Oh, timnya Bunda Siska dapet. Iya. Enggak apa-apa. Dia lagi bermain dia. Saya melihat orang ini bisa berkembang. Ya, kalau yang 2 ini jangan tanya. Tapi dia kan belum lama di industri. Saya lihat, saya kasih peran dukun, bisa nggak ya dia keep up? Ternyata auranya ngalahin dukun yang original. Jadi lebih mistis. Iya. Ada dukun magang, ada dukun original. Iya. Pertanyaan gue, dukun original kayak apa, Om? Yang suka ngaku-ngaku bisa dobelin duit tuh. Iya kan? Yang pakai batu. Yang katanya miaranya Kunto itu. Nah, itu yang dukun original. Itu, Bang. Iya. Iya bener, Jafar. Kalau Kunti hitam yang ditemenin sama itu, yang ditemuin dalam filmnya sama Mas Raka itu Kunti beneran tuh ya? Nah, itu tanya Hana, asli kan, Nek? Asli. Kita semua di sini pakai hantu Ekstrasnya asli. Asli semua. Hantu-hantu ekstras itu asli. Ini saya baru tahu. Asli. Iya. Belum ada koordinasi ke penyutradaraan. Mungkin itu yang bikin kita beda dari film-film lainnya ya. Benar, Film benar. yang lain itu memang hantunya itu pakai make up, iya kan. Kalau ini nggak pakai make up, Ori. ini asli original. Saking orinya, ada situasi tertentu ya, teman-teman ya. Kok aku takutnya sama obrolan ini ya? Saking Aku takut sama obrolan ini, sumpah. syutingan ini sempat terganggu waktu itu. Karena? Iya, jadi mungkin Cuaca. Bukan. Gue cuaca. positif tinggi soalnya, guys. Enggak, Positif ini tinggi saya gua. ngomong mistis, hati-hati ya. Oh iya, Oke. siap. Jadi Oh, serius, mungkin serius. ada dari energi negatif ini yang mengikuti kita hingga kita selesai syuting sampai pada saat kita beristirahat tuh ada plafon ambruk.
Nggak ada penyangga. Telepon nggak ada penyangga. Saya rasa itu pasti karya dimensi sebelah. Iya, entitas lain kayak gitu. Intensitas lain. Karena kok intensitas? Entitas. Udah keras lu. Coba kan soal dia. Entitas. Intensitas. Jangan sok pinter deh. Kalau segitu Om Dukun bisa menjelaskan bagaimana tadi yang disebut dengan ada hal-hal tertentu bisa dibalik. Mulai dari plafon atas. aku nggak aku takut sama obrolan ini semua. mungkin ya ada orang yang tahu. Jafar bisa klarifikasi tentang ini. Coba. Jawab. Monggo, Mas. Monggo. Karena beliau yang merasakan secara Jadi lucu Mas Danang. Jadi kita tuh pagi-pagi, kita tuh ngecek di grup biasa dong, kita lihat callingan. Mas Danang ngapain buka HP? Ini biasa. Dia kayak gak hormatin kita. Iya, bisnis batu bara ya. HP. Heboh bener sama HP. Lo lagi lihat chart ya? Mas, kita lagi di sini, Mas. Lagi lihat saham. Saya kira saham. Lo kerja Diomelin loh ini. Ganti deh. Situ. Mas, aplikasinya di sana, Mas. Bayaran pakai mas masalahnya. Balik lagi. Jadi apa namanya dukun magang. Karena memang yang menarik adalah tadi tempatnya yang pasti original. Artinya belum pernah ditempati oleh para hantu. Apa? Oh, nggak ngomong hantu juga. Ini tempatnya apa? Para artis, artinya Pongo tadi. Emang iya? Nggak tahu sih. Itu pernah dibuat syuting atau enggak. Cuman memang Desa Pongo itu kalau boleh dicek itu salah satu desa terkaya di Indonesia. Iya, nah dia itu pendapatnya itu miliaran per tahun. Desa itu sendiri dari BUMDes-nya. Desa pemain. Keren. Jadi semua banyak bisa tenang nggak sih Bunda lagi ngobrol loh? Kita nggak ada yang bersuara. Menyupport lu. Iya. Nah, jadi desa itu memang banyak desa-desa lain itu yang belajar ke sana untuk pengelolaan badan usaha milik desa itu sendiri. Dan mereka itu membudidayakan banyak hal yang akhirnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Gue nungguin kalimat dari sosok dukunnya itu loh dari Mak Arini sebenarnya. Jadi, nah, kalau mau melihat mistisnya kayak apa? Kalau mau lihat mistisnya, tonton Dukun Madang 18 Juni 2002. Dukun Madang. Iya, Madang. Kita kan syutingnya jam 6 pagi, ya kan? Kita belum Madang, ya udah kayak gini lah syutingnya. Bang, jadi bisa bedain kan yang real artis sama yang palsu. Yang belakang kepleset mulu. Gue ngomong kayak gitu ya. Balik lagi ke Raka. Kak, ini film pertama. Iya, film pertama. Buat apa? Apa tantangan buat sosok menjadi seorang Raka, notabene seorang mahasiswa gimana? Bukannya sering dia. Lah dia sinetronnya Dia humble aja nggak sih? Iya, dia humble aja. Sebenarnya filmnya udah banyak. Bang, lu yakin film Sinetronnya pertama? lagi hits banget. Kan katanya pertama, makanya gue nanya. Bos dia udah pulen di industri. Iya, Gila makanya kan aja. udah pulen. Coba lihat lagi pertanyaan lu. Gak Kayaknya ada nggak gitu. pertanyaannya bos masalahnya. Kayaknya kita diem dulu deh, kasihan loh. Maksudnya kasihan dia. Enggak, gua nggak terima di film pertama. Anjir. Ya udah, Siapa tahu dia mau merendah, bos. Oh iya, iya. Ini kan untuk menaikkan Iya. L. Di belakang layar kita ngomong kayak gitu, bos. Dilanjut Om. Kita diem dulu. Oke, Padahal tadi filmnya banyak kan. sorry tadi pertanyaan apa, Mas? Coba diulang lagi Om. Pertanyaannya gimana tadi? Nggak, artinya gini Om. Ini kan film horor yang notabene mungkin bagi Anda tuh seperti apa melihatnya? Kalaupun dengan pengalaman-pengalaman terdahulu film-film yang sudah pernah digeluti. Raka tuh kayak apa sih sederhananya gitu loh. Sampai akhirnya bisa diilhami dengan baik. Ilhami ya. Iya. Oh, agak berat ya pertanyaannya. Oh, ya, ntar gue cari lagi dah narasinya. Namanya juga kayak- boomer yang nanya. Iya. Kasian banget dikit Oke. Sebenarnya secara simpel ya, Raka itu sebenarnya sama seperti anak-anak Gen Z pada umumnya. Oke, jadi kayak anak-anak yang memang struggle soal heboh banget ya. Sini ampun. ngomong dulu. Pemeran utama lo ini. Iya. Aduh, jangan gitu ah. Raka dulu. Lanjut. Oke. Ya, jadi memang sebenarnya dia tuh nggak menceritakan tentang sisi keluarganya atau kehidupan yang personal, lebih personal. Iya. Jadi memang ini lebih menceritakan situasi di mana dia mau menyelesaikan skripsinya ini. Oke. Tapi selalu struggle terus dan akhirnya menemukan jawabannya dan solusinya dari Sekar. Gitu. Jadi memang si Raka ini lebih, kalau personalnya ya, kalau dalam bayangan aku dia memang dewasa. Oke. Anak
yang baik, ya lurus-lurus aja lah, legowo sama seperti caring. saya. Hingga akhirnya dia tuh freak, ketemu dunia yang freak ketika dia di desa Kalimati itu tadi. Iya. Kuntilanak hitam itu kata yang menarik itu menurut. Apa yang membedakan sampai akhirnya bisa tercipta itu masalahnya? Bana? Kuntilanak itu sebenarnya ada beberapa warna. Biasanya warnanya itu menunjukkan kekuatannya. Jadi ada kuntilanak hitam, kuntilanak merah, itu memang begitu kepercayaannya. Iya. Oh. Oke. Begitu. Kamu studinya di mana sih? Emang ada? Gue pernah Riset baca. Oh iya, bener. Oh iya. Riset. Nggak ambil lu cari. Malahan Mbak Hana. Nggak ambil lu cari. Mas, ini gue nanya sama dukunnya, malah dukunnya bertanya sama Mbak Hana. Iya, maksudnya tuh. Ya. Di mata dia semuanya biasa soalnya. Iya, gitu. Ini ada pengembangan riset ya. Betul. Pengembangan riset gitu. Ya, Mas Adi. Lu belajar bener-bener menjadi seorang dukun. Belajar. Sampai sekarang lu ilhamin secara nggak langsung. Lumayan, enggak juga. Cuman aku jadi tahu ternyata mantra-mantra itu adalah bahasa Kromo Inggil. Oke. Nah, itu bahasa paling lama dan paling tinggi ya di bahasa Jawa. Dan kemudian sedangkan aku kan Medan ya asalnya. Oh, Medan. Nah, Rada nyambung ya. Iya, maksudnya switch-nya tuh aku harus belajarnya itu ekstra untuk dapat dialek itu tapi segala keren macam. sih, keren. Belajar untuk bisa menyambungkan itu ya. Iya, gitu kan beda ya. Maksudnya porsinya orang Medan ngomong dengan dialek Jawa yang medok pulen. Kalau kata Mamang Osa itu kan itu cukup belajarnya di situ. Baik. Kameranya yang mana, Bro? Usaha. Kamera mana? Ini. Yang Yuk, nyala. Yang mana yang nyala? Coba kasih dulu, dukunnya suruh ngomong dulu. Dialek mantranya gimana, Bang? Pak, dia pasti. Nanti spoiler dong. Iya, Please welcome Om Adi Dukun. pakai bahasa Thailand aja. Apa sih Mamang Osa? Tiba-tiba. Ayo, silakan coba. Apa terserah lu. Mantranya ya? Iyalah, mantranya mantranya ya. dong. Oke. Mana nih kameraku yang mana, Mas? Ini nih. Oh ya. Amatak aji going son gitu, kurang lebih. Masih Segitu aja. Iya, gue nungguin lagi. Ya kalau mau yang lebih lengkap, tonton 18 Juni 2020. Nah, Masuk. gitu. Produser Yang rame dong yuk. Yeay, gua hidup. Itu ada sepi, biasa kan dikasih gocap-gocap, ini kagak. Ya, itu nunggu Eli Sugigi baru ada gocap-gocap. Mang lu tahu Mang kayak gitu, Mang? Ya kan dulu kita yang koordinir. Nah, kita dua dulu yang ya ye. Dulu kita sampai mereka. Lagi. Luar biasa. Dukun magang. Apalagi yang pengen diceritakan lagi dari Mang Osa? Nggak ada. Lu cerita lagi tentang dukun magang ini? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ya udah selesain aja berarti mendingan podcast ini. Karena yang banyak di set Jevan sama Hana. Oh, gitu. Kalau gue makan mulu. Iya sih. Tapi kalau nanya kuliner, tahu. Gue tuh di sana tugasnya seksi konsumsi. Iya. Tiba-tiba bawa something aja ke meja. Kalau ini PU, pemeran utama ini PU juga. Ya, ini PU juga. Pantry unit. Pantry unit. Iya benar. Mas Jevan, Mbak Hana mungkin atau berdua silakan. Apa lagi yang pengen disampaikan lagi dari cerita dukun magang ini? Sisi positifnya apa sih buat kami nih anak-anak yang milenial Gen Z? Ini kan 18 Juni. Artinya kan nuansanya nuansa liburan nih, Bos. Yes, benar-benar. Piala dunia, Bos. Oh iya ya. Iya. Pas nih. Nggak tahu nyampe sini ya Piala dunia ya? Nyampe dong. Sampai kan Bandara Soekarno-Hatta muter balik. Nyampe, Bang. Oh, nyampe. Kan ditayangkan di TPRI, nggak berbayar. Oh iya. Gimana Mas Jevan? Mana? Moga. Yang mau disampaikan adalah Dukun Magang ini film yang ringan banget, seru banget buat ditonton, dan kita pengennya tuh yang nonton tuh anak-anak muda ya, Gen Z. Karena ini cocok banget ditonton buat Gen Z yang lagi libur sekolah, libur kuliah. Iya. Ini hiburan fresh. Bener, apalagi kalau buat Gen Z ya, sekarang kan mungkin di sekolah atau di kampus udah pada pusing sama tugasnya masing-masing. Kalau kata Opung, udah datang ke bioskop, Duduk tenang, diam, yang nyaman, ketawa, bahagia, pulang-pulang ceria. Udah. itu aja. Nggak mikir. Iya, nggak usah kasih ekspektasi apapun deh guys. Gue ngeliat sosok Mas Adi nih beneran nggak kelihatan dukunnya loh. Padahal gue ngarepin nih acara ini jadinya berbau agak mistis. Emang kelihatannya apa ini? Hah? Kelihatannya apa? Kira-kira kelihatannya apa, Bang?
Dolce Gabbana kalau kayak gini. Oh my God. Tapi guys, podcast kali ini seru banget. Dimulai dengan santai, tapi ujung-ujungnya make kita mati guys. Gak tahu ya, apakah Mang Adi itu bagian dari ada yang ngikutin nggak? Gue sengaja ngebawa ke situ kan? Nggak tahu lah. Tapi ada cerita menarik di balik syuting itu sendiri, misalnya cerita mistis apa lah ini yang tadi selain itu? Kayaknya nggak ada ya, nggak ada. Seru sih, Kita sebenarnya. fun, kita seru. Cuman memang lokasi-lokasinya kita kayak itu ya. Kamu ikut nggak sih yang waktu di Tunggang Dulang yang ini yang di Sungai kan? Yang sungai. Ikut dong. Yang maghrib yang terakhir. Nah, Kita iya. full tim itu. Iya, kita full iya. tim. Nah, itu kita di sungai maghrib dan itu ada apa sih kalau orang Jawa bilang sumur tua gitu? Cidukan ya atau apalah nggak ngerti. Nah, itu memang udah tua banget dan kayaknya Wali Songo dulu mandinya di sana deh. Kayak gitu. Gosip. Gosip Apa sih ya, namanya? konon Ada, katanya Iya, gitu konon ya. katanya gitu pokoknya gitu. Nah, itu ada musola yang paham kan kita makeupnya kan di tempat musola yang udah tua itu kan. Gitu dan itu maghrib dan itu creepy banget sumpah. Iya. Gitu. Tapi karena kita semuanya fun, kita seru, teman-temannya seru jadi ya kami bondingnya Iya. sampai hari ini kayak gini Iya, gitu. Bang. Jadi seru Keseruan aja. dengan warga sekitar sendiri gimana, Pak? Keseruan dengan warga temenan sekitar. sama Mbok Tukimin. Mbok Tukimin, iya. Tukimin. Tahu nggak, Mas? Iya Iya, benar. benar. Ceritain. Itu viral banget loh. Iya, kita Viral ternyata banget. nginepnya mak yang tempat kita stay itu depannya ada seleb iya. talk. Iya. Seleb TikTok yang sudah sangat 80 sepuh, tahunan. umurnya 90 apa? 90 tahunan dan itu terkenal banget di TikTok. Ya, namanya Mbok Tukinil. Dan kita kayak itu kayak nenek kita jadi kita Iya. nenek kami pulang Iya. gitu. Gitu. Itu seru orang di Klaten tuh Seru. baik banget sumpah. Sisi lainnya apa, Mas? Yang lo pengen ceritain? Di apanya? Ya tentang film ini sendiri lah. Ayo, lu kan datang kan untuk menarik kita. Iya. Mengajak. Kalau aku pribadi ya, aku sebagai Mbak Jambrongnya kadang ada sesuatu yang tahayul, yang mistis. Nah. Yang kita itu benar apa tidak kayak gitu. Nah, ternyata kadang sesuatu itu gini, kayak itu tergantung sama pola pikir kita sendiri aja. Gitu. Iya. Kalau kita membuatnya menjadi fun, happy, lucu, komedi, ngadepin kehidupan dari POV-nya Raka, itu bakal jadi kayak gitu kok gitu. Tapi kalau kita serius, kita takut, kita overthinking yang berlebihan ya akan menjadi sesuatu yang tanda kutip buruk untuk kita. Teman-teman, kalau melihat film-film konteks horor yang komedi yang ada saat ini, sekali lagi gue nggak nyebut merek, tetapi mau nggak kalian disebut mengikuti? Dikoreksi ke pertanyaan gue. Atau lu ingin menunjukkan gue ini sebenarnya beda loh mas. Gue sebenarnya ini beda loh guys dengan cerita-cerita yang sebelumnya. Walaupun mungkin dikemasnya adalah tetap komedi dan horor misalnya seperti itu. Kalau aku percaya semua film tuh ada seninya masing-masing. Love it. Ada ceritanya masing-masing, ya kan? Ya. Jadi, kalaupun memang premisnya mungkin mirip antar satu film dan lainnya, tapi aku yakin eksekusinya beda. Betul. Iya. Pasti beda hasil akhirnya Pemainnya juga beda ya? Pemainnya Pemainnya beda, beda. krunya beda, dan itu semua ya, bikin beda gitu. Ya, pesan moralnya pun beda pastinya. Yes. Pastinya. Betul. Betul. Gitu sih. Jadi ya artinya film itu mau seperti apapun semuanya ada perbedaan, semuanya ada disiplin seni, disiplin ilmu kita masing-masing yang kita punya, masing-masing cast, pemain, kru, gitu. Bahkan sampai pantry unit juga kerja. Iya, maksudnya film itu kan gitu ya. Jadi ini karya Kolektif. bersama kolektif yang Kalau bahasa sekarang katanya kolaborasi ya. Oh iya. benar, Yes. dari semua pihak yang Pasti. untuk menyampaikan dari karya ini. Tapi kalau boleh aku tambahin sedikit, Gimana, Mas? kita nonton kan kayak film-film yang komedi yang lain itu kan ada yang bersahabat 4, terus juga ada yang apa namanya dari asrama ya. Iya gitu suka Yang gitu. iya kan? Nah, kalau ini mungkin lebih ke apa namanya point of view-nya dari Kakak. dari kita ya, anak kayak Gen Z gitu, mewakili Gen Z yang dimana mereka mau ya menurut aku sih ini sangat relate banget sama Kondisi. banyak anak Gen Z di Indonesia karena secara data kebanyakan masyarakat Indonesia itu adalah Gen Z. Oke. Jadi menurut aku ini bisa kayak mewakilkan perasaan mereka juga tapi dari point of view-nya kita gitu ya. Yang underestimate dengan klinik. Betul. Oh gitu. Yang underestimate dengan klinik. Iya. Meskipun faktanya zamannya sudah gadget tapi masih ada klinik. Klinik, yes.
Tapi kan Gen Z nggak semuanya percaya. Betul. Kebanyakan Betul. justru nggak percaya. Artinya gue nggak mengatakan Gen Z itu percaya, nggak seperti itu kan. Iya, Tapi zamannya adalah era gadget, zamannya era sosial media. Tapi klinik itu masih terlihat nyata gitu ya. Dan kalian ngemas hal itu. Iya. Sukses buat kalian? Ya sukses kita mengerjakannya dengan happy, kita sampai di Positif. kita Positif sampai aja. di ini hari kedua kita media visit dan bentar lagi kita kan Bilang kan, Mas. Ada something kan gue bilang. Gue dari tadi tuh nanya doang, Iya. itu sederhana. Iya, Jadi tuh. lu ngebawa dukun itu bener-bener sampai sekarang kayaknya kebawa jiwanya. Benar, Bang. Coba dilihat lagi ada apa di pemerintahan di RRI ini. Lu bacain kodam aja deh. Kodam apa? aja deh. Kodam Jepan apa? itu beda film. Nah, bukan baca kodam mah di TikTok. Iya. Kartu kuning. Tolong ganti ya, tolong ganti ya. Tolong ganti itu bukan produk dance. Back to laptop lagi lah. Bicara tentang klinik, gue tanya satu-satu nih, personal nih. Iya. Bagi Raka sebenarnya sosok klinik itu percaya nggak ente? Nggak percaya sama Raka atau sekali. Jevan? Gue Rakanya dulu. Oke, Raka. Nggak percaya sama sekali. Bagi mahasiswa itu nggak percaya? Nggak, Artinya sama Raka. sekali. Oh nggak percaya? Nggak. Begitupun untuk Jevan juga enggak sih. Oh nggak. Kenapa? Ya sebenarnya kan hal-hal itu dipengaruhi juga salah satu faktornya dari lingkungan keluarga juga kan. Oke. Nah kebetulan dari lingkungan keluarga aku juga ya mungkin yang terdahulu ada yang pernah mengalami juga, tapi kalau yang sekarang udah enggak sih. Jadi memang udah bener-bener apa ya yang nggak percaya gitu, bahkan walaupun misalnya ada salah satu teman atau misalnya kayak teman di sekolah bilang ada setan gitu, dia punya indra keberapa? Indra kelima ya? Enam. Oh, indra keenam. Ya gimana orang nggak ngerasain gitu kan, jadi nggak percaya, skeptis juga. Nah inilah yang aku bawa untuk menjadi si Raka tersebut gitu. Jadi Tapi emang kalau buat Mbak Hana, klinik itu Klinik itu ada. Tinggal kita masing-masing individu mengamini apa enggak. mengamini atau tidak? Oke. Siap, Iya. siap. Mang Osa aman? Gua Percaya? jujur Heeh. gak percaya gitu-gituan. Oh. And then gue And then? pindahan rumah nih. Baru belum sebulan. Iya. Ke daerah Seprong. Mahal dong rumahnya Ya, mahal. biasa aja. selamat ya rumah baru ya. Main ya. Ya Ntar gue Allah. bikinin lapis legit. Nah, gue pindah nih guys, ya kan. Oke, Gue gak percaya gitu-gituan. Tapi kebetulan rumah aku diapit sama rumah-rumah kosong. Dan gue tuh orangnya kayak enggak lah, nggak ada begitu-gituan. Sampai akhirnya di rumah sebelah gue ada yang bersin. Padahal kosong. Kosong. Nah, Dan dan apa? Biasa aja kan? wah siapa yang bersin? Jam segitu rumah kosong. Oh, jam rumah berapa? kosong. Jam- Nah, itu jam malam. Udah gitu Pak Sapam, positive thinking gua. Oh, ini ronda ya. Ronda. Nah, terus belakangan nih gue lagi suka kayak open house ala-ala. Oke. Teman-teman main nih semua. Ya kita belum. Iya, kita belum diajak. Wah, enggak diajak. Gua enggak pernah ngajak. Gua enggak pernah ngajak. Parah Temen gue banget. sendiri pada, "Mang, main dong." Lu enggak ada yang begitu ke gue? Kita agendakan berarti ya. Deal, ayo. Oh iya, anak dukun magang ya, sekebon ya. Oh iya. Nah, Banyak banget lagi. sekalian ada dukun pembersihan. Jadi bang, temen gue yang main dari kemarin ada aja ceritanya. Satu nih bawa anaknya nangis mulu nih. Kayaknya kita nggak usah datang. Iya. Benar. Kita Terus nggak kedua bang, truk Nonton pindahan ikut gue lagi. parkirnya di rumah kosong. Tiba-tiba nggak mau nyala tuh mobil. Sampai kita manggil towing. Towing. Heeh. Kita manggil towing. Bayangin itu mobil nggak pernah rusak katanya. Jadi ada aja kejadiannya. Jadi gue kayak mulai agak 50-50 nih kayaknya ada nih. Jadi percaya? Iya 50-50 gue. Denial tapi kok kejadian. Ngerti ya maksudnya Gitu gitu. ya. Heeh. Kalau Mang Mas Adi nggak usah gue tanya. Oh, justru Lu dia. kan jambrok. Dia miara, Bro. Ah, Dia miara. Sampai yang ngomong lu, gue nggak ngomong. Ih, Lah, kita mah satu tempat ngambilnya dulu. Kalau aku belum pernah terlihat atau kesentuh langsung. Cuman aku tuh percaya energi. Aku percaya energi bahwa setiap tempat itu ada energi baik ataupun tidak baik. Ya kayak gitu. Cuman itu doang sih. Jadi kayak apa ya? Aku Pisces banget kan, maksudnya bisa ngerasakan asik. Asik. Zodiak sih bawaannya. Iya. banget. Siap. Pisces itu anaknya alam semesta kan, jadi dia tuh bisa ngerasakan
oh ini good vibes, oh ini tidak good vibes, yang gitu-gitu tuh bisa ngerasain. Gila dukun tapi bahasanya keren ya bro. Vibes ya. Kan kita Gen Z, men. Kan tadi makanya kami bilang Kita Gen Z. dari tim penyutradara juga respect sama orang ini gitu. Mas Adi. Mas Adi sebagai dukun Jambrong. Tapi kalimatnya keren. Gen Z bro. Bro. Ya, memang Gen Z ya. Oh iya. Gen Z cuma emang sering kena ini. Ini produser gua manggil mulu dari tadi. Apa lu mau ikutan, ngobrol? Nih? Apa? Saya enggak. Kalau Nick itu udah banyak pakai buat pekerjaan. Tuh. Emang ada? Makanya nanya. Oh kayak ini Tete Sara gitu. Siapa? Tete Sara Jawanto. Jawanto. Wijayanto. Kan jadi kerjaan. Bener juga sih. Iya kan? Tuh, gimana coba tuh? Penelusuran. Iya. Mana mungkin mau jawab? Monggo, Mbak. Oh, orang pasang susu gitu. Dipakai buat kerja. Katanya iya. Gosip beredar iya, tapi nggak pernah melihat langsung sih. Secara praktek ya. Iya, maksudnya kayak pesugihan gitu kan, kayak biar katanya pakai Laris. iler tuyul biar baksonya Nah, iya. gurih gitu Iya, kan. iya. Atau kayak pakai tali pocong biar laris gitu, nggak ngerti lah apa. Gosip sih ada, Betul. Kalau aku nggak sejak ngeliat? mendengarkan Nadia Oomara, aku percaya itu ada. Sumpah. Ya enak sih kalau ada kontranya kan enak kalimatnya. Sumpah, aku dengarkan Nadia Oomara itu udah episode 200 sekian. Dan Sama aku- aja tontonan lu ya. Iya, lu juga. Jadi dan kayaknya banyak terjadi kan di tengah-tengah masyarakat kita kayak gitu, santet, pesugihan, penumbalan segala macam itu kayaknya terjadi dan bisa jadi iya itu salah satu cara untuk orang cari kerjaan, pasang susu supaya makin laris. Iya, iya. Pasang tadi itu apa pesugihan gitu. Kayaknya betul-betul Ilar tuyul. ada, betul-betul Iya, ada iya. gitu. Tapi ngomong-ngomong santet nih guys, sama ilmu-ilmu kiriman-kiriman gitu ya. Jadi kan tadi gue bilang gue sebenarnya nggak terlalu percaya nih. Rumah baru gua, Oh, balik lagi nih. Iya. lantainya namanya SPC. Apa itu? Ada namanya dah begitu Iya, iya. dah orang-orang bangunan yang ngerti. SPC. Ya kan? SPC itu kayu kotak-kotak nanti disusun kayak Lego tuh, Iya. ya kan? Hah? Ada ya? Ya? Divisi. Divisi. Iya, divisi. Sorry Bang. Sorry Bang. SPC. Iya. Gimana orang Sorry, salon sorry. mau ngomongin teknik Sorry, Bang. nggak bisa. Kerja di bangunan ya? Bayaran naik. Boleh. Saya soalnya. Divisi. Divisi. Nah, kan disusun tuh mah. Iya. Lu percaya nggak? Dang, tiba-tiba gini. Yes. Memuai nggak? Memuai. Oh iya. Ya itu memuai bukan ada kuburan di bawah. Ya enggak, tapi ini ada ceritanya muaranya. Jadi ada dua tim yang bilang itu namanya memuai fisika. Oke. Jadi dia bisa nyot gitu. Ya, Nah, oke. temen gue yang percaya bilang, ini ada yang ngirim bro. Gitu. Jadi kan lagi-lagi gue bilang gue jadi 50-50 nih sama beginian. Coba tanya sama Mang Jambrong lagi balik. Karena yang memuai Lu percaya nggak? adanya di kamar yang paling dingin, Pak. Oh. Kalau memuai kan berarti panas. Panas. dong. Harusnya. Iya kan? Ini di kamar gue yang paling dingin. AC nyaris nyala terus. Coba, Mak. Lu di mana? bantuin lah itu. Lo di mana tadi? Di Pondok kamar. itu Pondok ya. Gajul. Jangan dibilang Ya, pondok. tempat itu ya. Rumahku yang lama juga kayak gitu. Ah, bener lu. Oh, Tuhan. Sumpah. Oh kan, Jepang ada Jepang. Di Jakarta. Kamu tahu kan? Kamu tahu kan rumahku yang tadi aku ceritakan Iya. itu daerah itu. Nah, kita tuh deketan. Rumah dia sekarang sama rumahku yang lama. Orang kita makannya satu bubur sama. Iya lagi. Bakmi segala macam Iya, ada di enak situ. kan? Enak. Nah, kalau di rumahku itu yang lebih lucunya apa? Jadi gini nih. Ini gimana ya? Kurang lebih gini. Remote hilang itu udah biasa. Oke. Itu mah kasih di sofa. Bentar, benar dulu. Nah, Typo. remote hilang. Tapi itu sering banget kejadian. Contohnya gini, ini kayaknya nggak hilang deh. Tapi sesuatu bisa jadi hilang. Contoh, martil. Tau martil? Hammer. Oh, hammer. Iya, hammer. Oh, palu. Palu. Iya, palu. Martil. Iya. Tadi ngaku Hammer, ya. Tadi ngaku. Genji tau martil. naikin lu tadi. Genji tau martil. Kok tahu? Tahu kan ada paus martil. Oh, iya, benar. Itu. Gila. Bogem-bogem gitu, Bogem, palu-palu. iya, Nah, iya. palu itu kan sebesar itu ya, dan itu cuma di kamarku yang which is cuma segini doang gitu. Itu bisa-bisa hilang. Itu padahal cuma kayak aku letakin di sini, dan tiba-tiba hilang. Ceritanya sampai ada air terjunnya ya. Oh iya, maaf ya. Tapi by the way dari tadi tuh. Kalau dari angle gua kelihatan. Kayak gitu. Jadi nggak sampai situ. Itu masih kecil. Lebih parahnya lagi itu adalah apa namanya? Ada pelindungnya, ada covernya. Ada covernya. Bukan penggorengan. Oh, panci. Iya penggorengan. Jadi aku lagi masak nih di sini tek. Kita kan tahu dong. Oh ini penggorengan udah kita taruh segala macem. Betul-betul nggak mungkin dong kita belum pikun juga gitu kan.
Nah ini penggorengnya udah ditaruh nih di atas kompor gitu. Ingat kan kalau kita live, aku Iya, dulu kan sering benar. maskapai kan. Benar. Nah, udah aku taruh nih, belum aku kasih minyak, belum aku hidupin kompor gitu. Tiba-tiba apa coba? Tiba-tiba di kamar mandi. Hah, jauh banget. Jadi aku tuh cuman gini doang, cuman balik gini segala macam. Loh, mana dicari sama teman-teman rupanya udah di kamar mandi. Ke bawah kali pas mau berak. Enggak ada, kita cuman berdua doang gitu. doang. Jadi Serem ya. iya, Berarti nah. bisa pindahin objek Bisa tuh gitu ya? Nah itu gitu. Berarti tapi konon katanya kalau misalnya bisa mindahin objek begitu, energinya kuat banget. Iya, katanya Iya. gitu. Energinya strong. Nah, Ya, dia merinding. Gue bilang dari tadi. Tapi kan udah nggak di situ lagi sekarang. Oh, iya. Udah pindah. Ini secara nggak langsung relate dengan apa film yang akan launching ini, Dukun Iya. Magang. Artinya yang gue mau tanyain ke teman-teman semuanya, nih mudah-mudahan omongan gue salah. Jadi mereka yang terbiasa dengan film horor itu secara nggak langsung akhirnya terbawa Iya. ke rumah masing-masing nih. Mudah-mudahan salah ya kalimat gue ya. Coba gue pengen satu-satu dulu ya pengalaman. Gimana, Mas? Gimana Mas Bro? Ini sebenarnya dari tadi aku ada satu nih yang mau aku ceritain nih. Oh, apa? Nih pengalaman yang sebenarnya aku juga nggak percaya sendiri nih Mas. Oke. Ini di Jadi mana waktu lokasi itu syuting? di lokasi syuting COVID 2021. Oh, 21. Tinggal di suatu wisma. Oke. Udah lama kosong. Akhirnya ditempatin di situ karena kita syuting semuanya di situ. Satu tempat gitu ada 4 lantai. Nah, suatu hari Cocok. Tiba-tiba ada backsound-nya. Bisa lo editor nanti masukin. Oh iya. Udah nggak apa-apa dipanjangin. Ntar editing gue nggak usah capek-capek lo kerja. Udah ada ininya Bro. siap katanya. Siap. Ini lagi seru. Lanjut. Pada suatu malam nih, ketika aku udah selesai syuting, aku tinggal kebetulan di lantai 3. Di lantai 3. Oke. Aku sama teman aku tuh pulang. Cok. Jalan naik tangga. Awalnya berdua. Kita berpisah di lantai 2. Nah, kebetulan aku ke lantai 3 dong. Nah, jadi tuh tangganya memang gede banget. Gini, terus ada space kayak gini loh Mas. Iya. Tahu nggak sih Iya, ada iya. space Tahu, yang tahu. begininya dulu Iya, tuh. istirahat dulu, Iya, baru. enggak yang langsungnya jadi memang agak gede. Tikungan ya? Terus iya. Nah, terus pas naik ke lantai 3 itu pas bener-bener dari sini kanan, dari kanan ke kiri gini, pas aku balik badan gini, sumpah ya, aku bener-bener denger suara kuntilanak ketawa kenceng banget. Nah, Gue kaget. Ngapain sih? Ya gitu Mas tadi. Gue nyaris dulu nih. Guys, ini bener-bener podcast yang luar biasa menurut gua hari ini. Dengan bintang tamu yang luar biasa. Ini ngomong serius. Iya. Serem loh ini Enggak, cerita. lu denger bener-bener denger sendiri. Bener-bener denger sendiri. dari kamar. Dan katanya kalau suara kuntilanaknya itu jauh, dia katanya deket. Tapi kalau misalnya kuntil ngangguk-ngangguk emang iya Mas? Lu denger gak? Kalau suaranya dekat, artinya dia jauh. Betul. Nah, tapi ini posisinya dia jauh. Berarti artinya dia dekat dong. Nah, kebetulan pas di yang space yang itu, di kanan kan udah nggak ada kayak balkon atau apapun. Tangga, kecuali misalnya ada kamar gitu ya. Persis di belakang bener. Lari. Ketawanya gimana? Kayak maksudnya Iya, gimana? praktekin coba. Dimensinya kayak gimana ketawanya? Ya begitulah pokoknya. Kayaknya Opung lebih jago deh kalau untuk tahu kayak gitu. Tapi Japar, lu kalau Japar Bete kalau mau di Japar. Enggak bisa bedain yang mau yang ori. Mah, depan dia berubah jadi pesut. Iya. Nah, dari pesut mahakam dilindungi konsepnya ya. Gua mau ngobrol supaya kamera ke sono lu tuh tadi tuh. Udah dipotong langsung diikat sama Rosa. Mbak Ana, lu punya cerita sendiri, Mbak? Kaitan nama ini? Nggak ada Pengalaman? lagi. Nggak ada ya? Nggak. Iya. Mang, Tapi gue mau nanya, Japan lu udah diketawain kuntilanak, lu nggak percaya juga sama begituan? oh iya, balik lagi ke pertanyaan. Lu nggak percaya? Padahal lu diketawain tuh padahal. Iya. Bebal juga ya kata gua. Heeh. Ngomong. Jangan-jangan lu pikir dari YouTube, bukan? Enggak sih, ini serius, ini beneran. Iya, kan Iya, lu iya, diketawain. iya. Tapi lu bilang lu nggak percaya. Cerita lu benar clear bagi kita Iya, gitu. Tapi lu kalimatnya di awal tadi gue nggak percaya dengan klinik kan gitu kan Iya. kalimatnya. Klinik Mas, kalau klinik kita Klinik kita percaya, kita tiap minggu sih. Gue masih denger sengaja gue salahin lu tadi. Sengaja lo. Iya. Mas, lu percaya Mas? Artinya ada pengalaman cerita seperti itu. Ya itu tadi, Lu jangan cerita panjang-panjang. di rumah lu, cerita yang ini, pengalaman setelah pulang dari Klaten ini. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada.
Gak ada ya? Klaten lovely pokoknya. Iya, isi manja banget tempatnya. Ini film horor tapi kami terlalu humor. Ah iya, benar betul. bagus ini film Jadi- horor kami terlalu humor. Bisa dibilang kalau ini bukan horor ya, lebih ke komedi, baru horor yang Horor, Iya. gitu, bukan horor komedi. kita lebih berat di dari komedi. awal tadi segmen dibuka guys, Mbak Hana dan teman-teman, yang paling horor adalah ceritanya Jevan sendiri. Iya. Adi itu Yang mana yang paling tidak percaya? Oh, mana tidak paling percaya? Iya. Bingung jadinya. Ya udahlah. Ada lagi yang pengen diomongin? Pesan? Ada sih. Nonton udah pasti. Ajakan. Oke. Apalagi? Kalau dari gue Bang paling Jambrong apa lagi? pemerintahan kita nih. Enggak, jangan bahas jangan. pemerintah. Repot banget. Udah tahu rupiah lagi anjlok. Sorry. Gimana Oke, sih? oke. Nggak usah ngomongin pemerintahan deh. Sebelum gua kasih pesan, gua minta harapan dulu dah untuk perfilman Indonesia saat ini seperti apa? Aduh, cakep lagi. Naik Ini terus. agak Jevan, berat nih, Jevan. Bos. Enggak? Coba dari Pak Dukun, Bang Jambrong dulu. Ini aku dulu ya. Harapannya apa? Yang paling tua dulu gitu ya. Semoga saya Onti, say. Onti. apa harapannya, Pak? Kalau aku sekarang betul-betul seneng sama dunia perfilman di Indonesia. Teman-teman semuanya syuting, teman-teman semuanya kerja. Bahkan aku beberapa kali film itu ketemu sama kru yang itu lagi. Artinya sangat maksudnya ini berarti industri memang lagi bagus-bagusnya sekarang di Indonesia. Perfilman kita udah makin diminati dan penonton-penonton kita itu udah tahu mana film bagus, mana film nggak bagus, Oke, clear. must watch dan itu bagus sekali untuk kita yang berada di industri ini. Dan setiap minggu selalu ada film baru. Selalu ada film baru. Jadi 4 minggu dalam 1 bulan itu kita ada sekitar 18 sampai 20 film tiap bulan dan berarti kan industri sangat bergerak ya gitu. Persaingan semakin ketat, that's good. Dan aku harap ekosistem ini akan terus berkembang dan semuanya sejahtera. Dan sekarang udah banyak produser yang menerapkan syuting sehat. Nah gitu, jadi kayak cuma 8 jam per hari, gitu-gitu. Jadi udah nggak ada, kecuali horor ya. Horor kan memang mengambil tension malam gitu. Tapi callingannya juga jam 8 malam. Nah jadi ya mudah-mudahan ini semua makin baik dan makin baik kayak gitu. Dan senang sekarang itu teman-teman kita, salah satu pemain kita juga itu sampai festival The Cannes, pemain di sini juga. Jadi senang gitu ngeliat teman-teman ada di Cannes, ada di Berlinale, ada di Toronto gitu-gitu. Filmnya sampai sana-sana. Bahkan kita beberapa kali film kita sampai di selektifnya Oscar gitu. Itu filmnya temanku juga dan seneng sumpah. Dan harapannya kita makin berkembang lagi industrinya di Indonesia. Tapi bagus loh malah. Bro. Perwakilan kita, bro. Daripada tadi gue minta itu sedikit apa? Langgam Jawa apa? Lah itu kan karakter, bro. Serius loh, itu jawaban serius loh, Mas. Kalau karakter nontonnya di film. Kalau ngobrol sebagai Adi Sudirja di sini. Mas, Mbak. Jadi kalau disebut saat ini kita ini film mereka kita ngomong ini juga loh harapannya. sudah menjadi film kita ini sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Correct. Mbak Hana. Yes. Betul. Sekarang Setuju. penonton lebih suka nonton film Indonesia dibanding film luar. Iya, itu risetnya salah satu OTT gitu ya. Iya. Dan salah satunya adalah Dukun Magang. masuk kan barang kan? Iya. Masuk. Lanjut Mbak Hana, apalagi yang ingin disampaikan? Nggak ada sih, udah idem sama semua sama Adi Sudirja. Alhamdulillah Oppo. sekarang udah mantap ya. Ya, bener. Kita produksi juga udah bagus-bagus gitu, udah banyak. Terus banyak juga medianya gitu, ada layar kaca, layar lebar, layar sempit juga ada ya, layar handphone ya. Iya, vertikal. Jadi, vertikal pun ada gitu. Jadi kayak ya banyak lah sekarang kita sudah bisa berkarya gitu. Mas Evan, mewakili para mahasiswa, karena lu Raka kan mahasiswa ya. Apa yang lu ingin sampaikan? Horor tradisional, bisa nggak kalau gue sebut seperti itu nih? Gue dapat ide aja tuh. Setuju nggak lu kalau gue bilang filmnya adalah sedikit horor tradisional? Nggak Kayaknya apa-apa, kurang. lu lempar aja. Enggak ya, Enggak. karena kita lebih berat ke komedi sih daripada horornya. Sebagai mahasiswa apa yang lu sampaikan? Karena sebenarnya semuanya udah diambil ya sama opungku. Tapi pokoknya teman-teman mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang masih sekolah atau ngampus mau masuk industri. Jangan takut karena opportunity itu udah besar banget di industri karena industri kita juga berkembang. Tapi yang terpenting pesan dari aku adalah kita harus sama-sama tajemin skillnya.
Karena mau gimana pun, walaupun industrinya berkembang pesat, tapi kita juga harus menajamkan skill-skill kita supaya kita terus bisa bertahan di industri. Kualitas pemain itu penting, guys. Benar. Jadi bukan hanya kecantikan dan kegantengan, serta inner beauty dari para Inner beauty. Gue ngomongnya agak tinggi loh. kita nggak nyampe di inner beauty sih. Padahal gue udah tinggiin loh. Mau usah ada yang ingin sampaikan? Nggak ada, aman. Hah? Aman. Nanti aku nambahin. Enggak benar, aku nambahin untuk Mama Ngosa. Jadi gini, salah satunya adalah opportunity untuk kayak kita yang dari kreator, Iya, benar. salah satunya adalah Mama Ngosa. Content creator. Mas cepet Mas, mulus seperti itu. Kan lu yang nambahin, Song. Gue panjangin Iya. Popnya gue panjangin 15 menit terjadi. Jangan. Ininya harus nonton kenapa? Karena jatuhnya ini film sangat menghibur, harus bawanya sekebon, sekeluarga. Dan jangan lupa, case-nya bukan cuma kita berempat. Yang lain lucu, ada Fajar Nugra, ada Dodit Mulyanto. Ada Dodit Mulyanto. Itu semua lucu-lucu orang. Bayaran mahal. Oh ya, itu semua orang mahal bayarannya, lucu. Mahal guys. Iya. Ada Lamborghini mah ada gitu. Iya, pokoknya. Dodit Mulyanto 1M loh. 1M loh. Dan dia cuma 30 detik tayang. Iya. Tetangga sebelah ini depan-depanan berapa? Wah, ini mah langsung rumah akad. Kalau kayak gini mah satu film satu Akad. rumah. Amin. Di apa kayak gini. Kenapa nggak jelas Pondok Indah apa yang serem? Pondok kita udah main Bang. Itu boomer Yang di banget. BSD. Amin. Itu, Pak. Cepat Mas, sumpah. Ya intinya lucu. Sengaja gue perpanjangin. Enggak, gua duluan ya. Intinya lucu. Udah jangan ngomong aja. Tapi benar bukanan berak sih. Nggak bohong ini Mas, dia nggak acting, real. Ini. Ih, geter. Tapi teman-teman, saya thank you banget. Ya. Thank you Mas Dana. Kalau bisa cerita teman-teman, terserah lu buka podcast Pro 3 Siniar. Hari ini gue pertama kali membawakan host sebagai di dunia infotainment, artinya film ya. Yes. Tapi hari ini juga gue dapet feel yang luar biasa. Kalau bilang ini ceritanya agak ngocol, kocak, agak rusak tadi. Iya. Ya. Walaupun sebenarnya kalau lu mau dengerin tadi sempet mati ya speaker kita. Iya, ya. benar. Nggak tahu terlepas dari hal-hal negatif, yang jelas pesan moralnya adalah dukun magang menjadi salah satu hiburan kalian di tengah liburan. Yes. Sekolah, kuliah, Benar. pekerjaan, dan Piala Dunia. Dan ini menjadi hiburan yang sangat menarik. Poinnya tadi yang sudah dikasihkan Mbak Hana juga, kita harus juga menjadi film harus tampil sebagai menjadi tuan rumah sendiri. Benar. Iya, benar. Ada lagi yang mau dia Ada. Udah itu Aman sih gitu ya. Yang penting nonton ya. Penting nonton. Tanggal berapa aku sengaja. Tanggal 18 Juli 2020. Coba diulang, siapa aja, ada siapa aja di situ? Ada siapa aja di situ? Nathaniel. Jeff Nathaniel, Nana Saraswati. Krisdayanti, Yes. Nice. dan Mang Osa, Terus? Dodit Mulyanto, Fajar Nugro, Salsabila, terus siapa Big lagi Mo ya? Sidik. Big Mo Sidik. Wih, pemain semua pokoknya, Bos. Dan ada Mang Jambrong yang pasti. Ya. Dan Sundoro pamit undur diri. Terima kasih. Thank you.